Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz dari kelas 1C, mata kuliah Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD UMT. Dosen pengampu Bapak Mawardi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya kita bahas biografi Ki Hajar Dewantara. Namanya Raden Mas Wardi Sujaningrat. Tepat tanggal lahir Yogyakarta 2 Mei 1889. Wafat Yogyakarta 26 April 1959. Pasangan Nyi Sutartina. Pendidikan School Thought of Landing Van Indies. Memiliki anak yang bernama Bambang Sukawati Dewantara, yang kedua Ratih Tarbiyah, yang ketiga Subroto Arya Mataram, dan yang keempat Sailendra Wijaya. Keluarga Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga keturunan Keraton Yogyakarta, sehingga Ki Hajar Dewantara dididik dengan latar belakang keluarga yang masih religius dan juga budaya Jawa yang kental, karena masih merupakan keluarga Keraton Yogyakarta, sekaligus masih berada dalam garis keturunan Sunan Kalijaga, sehingga membuatnya menjadi keturunan bangsawan dan juga ulama. Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara pertama kali masuk Europis Large School. Setelah tamat dari sana, Ki Hajar Dewantara melanjutkan pelajarannya ke Stovia. Namun Ki Hajar Dewantara tidak menamatkan pelajaran di Stovia. Ki Hajar Dewantara juga mengikuti pendidikan sekolah guru yang disebut Les Onderwijs hingga berhasil mendapatkan ijazah. Sosok Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan sosok yang sangat kreatif, inovatif, dinamis, jujur, sederhana, konsisten, berani, dan bertanggung jawab, sehingga disegani oleh banyak orang, baik itu kawan maupun lawan. Pengetahuan beliau sangatlah luas dan senantiasa bertambah terus guna membela bangsa dan negaranya. Perjuangannya dilandasi dengan rasa ikhlas, semata-mata hanya untuk mencerdaskan bangsanya agar kelak menjadi bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Nama Ki Hajar Dewantara sendiri memiliki arti sebagai guru yang mengajarkan kebaikan, keluhuran, dan keutamaan. Tanggal lahirnya dijadikan Hari Pendidikan dan mendapatkan gelar. Tanggal lahir Ki Hajar Dewantara 2 Mei kemudian dijadikan Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Ki Hajar Dewantara menerima penghargaan gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada 19 Desember 1957. 2 tahun setelah mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa, beliau meninggal dunia pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Terbentuknya Perguruan Taman Siswa. Perguruan Taman Siswa berdiri pada tanggal 3 Juli 1922. Di sekolah ini menumbuhkan kesadaran terhadap siswa Bumi Putra akan hak-haknya yang utuh sebagai manusia,
Berdirinya perguruan taman siswa mulai disadari dari pihak Belanda sebagai ancaman disebabkan perguruan taman siswa yang mengedepankan tumbuhan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air demi memperoleh kemerdekaan. Selain itu, gerakan Ki Hajar Dewantara semakin meluas, tidak hanya di Yogyakarta, Jawa, namun mencapai Sumatera, Bali, Sulawesi, Kalimantan, dan Ambon. Karena perkembangan perguruan taman siswa semakin pesat, kolonial mengeluarkan ordonansi sekolah liar pada 1 Oktober 1932. Karena hal itu tersebut, Ki Hajar Dewantara mendapat dukungan dari tokoh dan petinggi organisasi. Pada tanggal 19 sampai 21 Oktober terjadi perundingan antara Ki Hajar Dewantara dengan Mr. Kiwer De Jong, hingga akhirnya usaha Ki Hajar Dewantara dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional berhasil membuat pemerintah Belanda memberlakukan undang-undang sekolah liar pada tahun 1934. Selanjutnya, asas pendidikan perguruan taman siswa, yaitu ada 7 asas. Asas pertama, kemerdekaan memberikan kebebasan yang harus diciptakan tertib damainya hidup bersama. Asas kedua, menetapkan pengajaran dengan pengetahuan yang berfaedah dalam arti lahir dan batin. Asas ketiga, pendidikan harus berdasarkan kebangsaan dan menuju ke arah peri kemanusiaan. Asas keempat, tersebarkan pengajaran bagi rakyat umum. Asas kelima, pendidikan harus mampu mengubah waktu dan sikap bangsa. Asas keenam, mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan berjiwa ketimuran. Asas ketujuh, menolak pendidikan yang hanya mengajarkan masyarakat menjadi masyarakat pekerja yang lupa akan tujuan hidup. Yang terakhir, sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara menggunakan sistem Among sebagai perwujudan konsep beliau dengan menempatkan anak sebagai sentral proses pendidikan. Dalam sistem Among, maka setiap pamong sebagai pemimpin dalam proses pendidikan diwajibkan bersikap ing ngarsa sang tulada, ing madya mangun karsa, dan tut wuri hadayani. Makna dari 3 sikap itu yaitu yang pertama, ing ngarsa sung tulada mengandung makna sebagai pendidik adalah orang yang lebih berpengalaman, hendaknya mampu menjadi contoh yang baik bagi siswa. Makna yang kedua, ing mangun karsa mengandung makna bahwa pendidik sebagai pemimpin hendaknya mampu menumbuh kembangkan minat, hasrat, dan kemauan anak didik untuk dapat berkreatif dalam berkarya. Makna yang ketiga, tut wuri hadayani mengandung makna bahwa di depan pendidikan harus bisa menjadi teladan di tengah murid. Pendidik harus bisa memberikan ide, dan di belakang pendidik harus bisa memberikan dorongan. Sekian penjelasan dari saya tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.